Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha sababan li baqa'i naslil anam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, kepada Bapak dosen mata kuliah ilmu munakahat, Bapak Dr. Wildan Suyuti MPD. Kali ini saya nama Muhammad Husnul Abid dengan NIM 23010210005 akan menjelaskan mengenai dasar hukum nikah dan juga hukum di dalam pernikahan. Dasar hukum nikah yang pertama adalah surat Al-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya dari tanda-tandanya bahwa Dia menciptakan untukmu darimu sendiri pasangan agar kamu dapat menemukan ketenangan di dalamnya. Dan Dia menempatkan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Dari ayat ini kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pasangan hidup bagi manusia. Yang mana pasangan hidup tersebut diciptakan Allah dari sesama jenis, yaitu sesama manusia. Tidak diciptakan dari golongan jin maupun hewan. Agar apa? Agar sama-sama menemukan ketenangan di dalamnya. Sesuai ayat litaskunu ilaiha. Kemudian pada dasar yang kedua adalah surat An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang belum nikah di antara kamu dan orang-orang soleh di antara hamba-hambamu laki-laki dan budak perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memperkaya mereka dari karunia-Nya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini, salah satu barokah nikah adalah Allah menjanjikan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah akan menjadikan mereka yang semula fakir akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara jika seorang menikah, maka rizki antara suami dan istri akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kemudian dasar yang ketiga adalah mengenai hadis Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis sawmi fa innahu lahu wija'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai para kaum pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk nikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu merupakan menghalangi pandangan, menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa.
karena puasa merupakan perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, Nabi Muhammad menganjurkan bagi siapapun itu yang sudah mampu dalam ba'ah dalam artian menurut sebagian ulama ditafsirkan sebagai biaya untuk pernikahan, baik itu pranikah, nafkah, maupun saat walimah. Dan bagi siapa yang belum mampu untuk melaksanakan atau belum mampu untuk memenuhi ba'ah atau biaya pernikahan, nafkah, maka dia dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan tameng penghalang untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh agama bagi pemuda yang belum mampu nikah. Dari dasar tersebut, ketahui ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama adalah wajib. Hukum wajib ini berlaku jika seseorang yang telah mempunyai kemampuan untuk berumah tangga, baik itu nafkah zahir maupun batinnya, serta orang tersebut tidak bisa menahan diri dari perbuatan yang menjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka dari itu, pernikahan dalam kategori ini dihukumi wajib. Kemudian yang kedua adalah hukum sunnah. Apabila seorang mempunyai kuasa untuk menikah, sementara dia masih mampu untuk menahan dirinya dari perbuatan yang menjurus pada perbuatan zina. Jika seorang dalam kondisi seperti ini, maka hukum pernikahan berubah menjadi sunnah. Kemudian nikah dihukumi haram ketika dilandasi pada tidak adanya rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Baik dari suami maupun istri tidak ada rasa ingin saling memenuhi kewajibannya dan haknya. Dan dikhawatirkan saling menelantarkan dari keduanya. Atau dikhawatirkan suami menelantarkan istrinya atau bahkan menyakitinya. Maka pernikahan ini dihukumi haram. Kemudian nikah dihukumi makruh. Nikah dihukumi makruh ketika tidak ada gairah dalam membangun rumah tangga, walaupun di sisi lain sudah memiliki kemampuan. Seorang yang tidak ingin menikah, walaupun dia sudah mampu, maka hukum melaksanakan pernikahan adalah makruh. Dan yang kemudian yang kelima adalah mubah. Jika pernikahan seseorang telah memiliki kuasa untuk menikah, namun masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Nah, hukum mubah dan sunnah ini hampir mirip. Karena hukum asalnya nikah itu adalah sunnah, dan mubah ini sebagai hukum tambahan saja dalam madhab Hanafiyah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibnu Abbas berkata, jika aku ditakdirkan untuk mati besok, ibadah yang akan aku lakukan adalah nikah. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.